Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan syarah Masail Jahiliyah, perilaku perangai orang jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada al-mas'alatu tsalisata asyrata, permasalahan yang ke-13. Perilaku orang-orang jahiliyah itu al-ghulu fil ulama'i was solihin. Mereka ghulu, melampaui batas, berkaitan tentang haknya para ulama, kedudukan para ulama dan orang-orang soleh. Sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah ilal haqq. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Jangan kalian berucap atas Allah kecuali kebenaran. Ini permasalahan yang ke-13. Jamaah hormati, lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. Kata beliau, permasalahan yang ke-13 ini min masailil jahiliyatil lati ja'al islamu bi mukhalafatiha wa tahdiri minha al-ghulu fil ulama'i was solihin. Permasalahan jahiliyah yang Islam datang menyelisihi, Islam datang memperingatkan ghulu kepada ulama dan orang soleh. Ghulu kepada ulama dan orang soleh. Bahkan nanti para ulama itu memasukkan salah satu ciri kelompok yang menyimpang itu kalau takdisul ashkhas, kultus kepada pribadi, melampaui batas kepada tokoh. Makanya nanti kalau secara umum pengen tahu model pengajian ini sesuai dengan sunnah apa enggak, ada beberapa ciri. Ada beberapa ciri. Pertama, pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Ketiga, ada baiat. Keempat, mencaci ulama ahlu sunnah. Kelima, mencaci penguasa di muka umum. Keenam, salah satunya ketika seseorang itu ghulu kepada tokohnya. Ghulu kepada tokohnya. Lah apa yang disebut dengan ghulu itu? Tazawajul haddi wa ta'dihi fi haqqi ahli ilm wa fi haqqi ahli salahi minal ibad. Adalah melampaui batasan pada haknya orang yang berilmu, ulama, pada haknya orang-orang yang baik dari para hamba,
wa tazawajul haddi bihaula'i, kemudian bentuk melampaui batas kepada mereka itu bi an yu'tau minal khasaisi wasifati malaisa lil ibad. Bentuk melampaui batas itu manakala mendatangkan perkara-perkara yang khusus, sifat-sifat yang itu tidak ada pada hamba. Tidak ada pada hamba. Jadi dikasih kedudukan, dikasih sifat yang sifat itu tidak ada pada hamba. Ini namanya ghulu. Wa yunzilul abda fauqa manzilatihi wa anzunzilal abda fauqa manzilatihi, atau dia dudukkan. Jadi hamba itu didudukkan di atas kedudukannya sebagai hamba. Diposisikan melebihi posisi sebagai hamba. Saudara yang saya hormati, ini namanya ghulu. Dan Nabi kita Muhammad SAW sudah mengingatkan. Beliau SAW itu, wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fauqa manzilatil lati anzalani Allahu azza wa jalla. Demi Allah, yang ngomong as-sadiqul masduq, terpercaya, tapi omongannya diawali dengan sumpah, menunjukkan perkaranya sangat penting. Demi Allah, aku tidak suka kalau kalian mengangkatku di atas kedudukanku yang Allah turunkan kedudukan itu kepadaku. Beliau itu nggak suka dipuji melebihi hamba dan utusan Allah, disanjung melebihi kedudukan hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya hormati, beliau sudah isyaratkan, oh nanti ada orang-orang itu yang melampaui batas kepada ulama, kepada orang soleh. Melampaui batas kepada ulama dan orang soleh. Fal abdu idza rufi'a fauqa manzilatihi wa u'tiya min khasaisir rabbi wa sifatihi fahadha ghuluwun batilun muhlikun li sahibihi. Seorang hamba itu kalau diangkat di atas kedudukannya, diberikan kekhususan sifat Rabb, diberikan kekhususan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah melampaui batas, batil, membinasakan pelakunya. Melampaui batas, batil, membinasakan pelakunya. Sebagaimana kata Nabi, ya ayuhan nas, iyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Wahai manusia, hati-hati kalian dari ghulu dalam urusan agama. Semua urusan agama nggak boleh melampaui batas. Menambahi, itu bagi yang semangat. Mengurangi, bagi yang bermalas-malas. Semuanya tidak diperbolehkan. Hati-hati kalian dari ghulu dalam urusan agama. Hanya saja kebinasaan orang sebelum kalian itu ketika sudah ghulu dalam urusan agama. Saudara yang saya hormati, ini hati-hati ini. Sifatnya orang jahiliyah melampaui batas kepada ulama dan orang soleh. Kemudian beliau menjelaskan, wal ghulu fil ulama wassalihin yakunu min jihati i'ta'ihim al-ba'du min khasaisillahi tabaraka wa ta'ala. Ghulu kepada ulama dan orang soleh itu yakni dari sisi memberikan kepada mereka sebagian dari kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Mengatur alam semesta. Ala lahul khalqu wal amru. Penciptaan dan pengaturan itu milik Allah. Ketika seorang mendudukkan ulama dan orang soleh dengan sifat khusus bagi Allah mengatur, itu ghulu. Kata tasarrufi wa tadbiri wa nahwi dalik. Seperti tasarruf, itu ngatur dan yang semisal dengan itu. Apa ada orang punya keyakinan seperti itu? Di kalangan kuburiyun, di kalangan orang-orang sufi terkenal. Jadi wali kutub itu ada 4. Itu yang ikut ngatur. Ikut ngatur. Paku buminya Banten itu, ini, tokoh ini. Jadi selama itu masih ada, Banten itu akan aman-aman saja. Jadi keyakinannya ikut ngatur alam semesta. Ikut ngatur alam semesta.
Awang mereka sendiri saja punya pengakuan seperti itu kok. Punya pengakuan seperti itu. Wal iyadzubillah. Ini namanya melampaui batas. Pengaturan alam semesta itu mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian i'ta'uhum al-ba'du min sifatillahi azza wa jalla. Ini yang pertama, diyakini ikut ngatur. Ikut ngatur. Pakune Jawa itu ini. Jadi kalau ini masih urip wis tenang, aman kok negeri Jawa itu. Keyakinannya seperti itu. Kemudian yang kedua, didatangkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kal ilmi bima kana wa ma sayakunu. Mengilmui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Kalau seorang punya keyakinan seperti itu, wah, iki ulama ini. Ulama ini memiliki ilmu kasyaf. Kemampuan menyingkap yang tersembunyi di masa sekarang ataupun perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang. Diyakini seperti itu. Ini sudah hulu ini. Padahal kalau berkaitan dengan ilmu, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, bagaimana proses terjadinya, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah kita sampaikan, perbendaraan kunci kegaiban itu 5. Kapan terjadi kiamat, urusan berkaitan dengan janin dalam kandungan, di bumi mana seseorang mati, apa yang terjadi esok, kemudian hujan mana yang mendatangkan barokah. Apa yang terjadi esok itu rahasianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang punya keyakinan, wah, Habib ini, kiai ini, tokoh ini sudah memiliki tingkatan kasyaf. Kasyaf itu sesuatu yang tersembunyi bagi orang, bagi dia nggak tersembunyi. Bagi dia tidak tersembunyi. Ya, jamaah yang saya hormati, ini sudah melampaui batas. Yang ketiga, jadi yang pertama diyakini ikut ngatur alam semesta. Yang kedua, memiliki ilmu yang ilmu itu rahasia Allah. Yang ketiga, al-ittila ala ma fis sudur. Au bisarfi syai'in. Ya. Al-ittila ala ma fis sudur. Bisa membaca apa yang ada dalam dada. Bisa tahu. Jadi orang datang itu sebelum ngomong, ya, wis paham. Wis paham. Kalau kita kan memahami itu hanya dari kira-kira, prasangka. Anggere teko memelas, ya. Habis itu pendahulane nuwun sewu, saya mau silaturahmi nomor kalih, iki mesti arep utang. Itu hanya dari kira-kira ya. Kira-kira. Tapi apa yang tersembunyi dalam dada itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya keyakinan, oh ulama ini itu sudah hati-hati, kamu datang itu nanti punya niatan buruk, wis diwoco. Wis diwoco. Lawang datang saja belum sampai. Kan kayak beredar di mereka, itu kan dibikin dongeng-dongeng seakan tokoh-tokohnya itu luar biasa hebat. Urung teko ngomah itu wis dicepaki wedang itu. Begitu datang monggo. Kirang napa mboten unjukanipun? Pas. Wah. Hebat tenan nih. Belum datang itu persiapan minum sudah pas 7 orang. Sudah pas 7 orang. Lah itu sudah dianggap memiliki daya linuwih kalau menurut mereka. Saudara yang saya hormati, mengetahui apa yang ada dalam dada. Itu yang ketiga. Yang keempat, gulu kepada orang soleh, kepada para ulama adalah au bisarfi syai'in minal ibadati lahum, dengan memalingkan sesuatu ibadah kepada mereka. Berikan ibadah kepada mereka seperti doa. Seperti doa. Saya pernah kasih contoh, tokohnya itu kadang ya tokoh kebatinan. Kalau kamu duwe masalah ya, di jalan misalkan kentekan bensin, itu sebutan jenengku tahan napas gedruk lemah ping 3. Kalau setelah itu nanti pertalite berubul ke ngisor itu, diyakini nanti akan datang pertolongan. Dimintai, diistighosai, ditawakuli, tawakal. Wa nahu dzalika minal ibadat,
dan semisal dengan itu dari peribadatan-peribadatan. Sabrek itu. Ketika sudah mati, sujud kepada kuburan. Wah, ini bukan sembarang orang ya. Bukan sembarang orang. Menyembelih di situ sampai pertemuan yang lama itu pernah dicontohkan. Pengagungannya kepada kuburan itu melebihi pengagungan kepada masjid. Di masjid itu bengok-bengok rapopo. Di kuburan, ini bukan sembarang tempat ini. Bukan sembarang tempat. Kadang melampaui pengagungan kepada Allah. Kalau orang, ayo sumpah nama Allah, ngapusi berani itu? Wallahi ora. Sementara dia melakukan. Tapi kalau suruh sumpah dengan nama selain Allah, dengan tokoh yang mati yang dianggap memiliki kemampuan luar biasa itu, yen kowe apa nggak ngaku, sumpah aja atas nama wali ini. Wah, rawani saya. Wis, sudah. Pengagungannya melampaui batas dalam memberikan ibadah. Jamaah hormati, kulluhu huluwun batilun. Semuanya itu melampaui batas batil. Beliau kasih contoh 4. Ini ada pada mereka semua. Pada mereka semua. Keyakinan ikut ngatur alam semesta, sudah. Ya, itu melu ngedum rezeki kok. Kok wonge kere? Loh, kalau ngedum rezeki kan sing ngedum itu jatah akeh ya. Dia nggak begitu suka dengan dunia. Wis pokoknya apa aja itu dialesi itu. Apa saja dialesi. Saudara yang saya hormati, 4. Yang kelima, wa yada'ul aidan fil ghulu al-itra wa ziyadatu fil madahi. Masuk juga gulu kepada ulama dan orang soleh itu adalah itra. Berlebihan dalam memberikan pujian. Dalam hadis Ibnu Abbas, Sami'a Umar, mendengar Umar berkata di atas mimbar, aku mendengar Nabi SAW katakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam, innama ana abduhu fakulu Abdullah wa rasuluhu. Jangan kalian menyanjungku sebagaimana orang Nasara memuji Ibnu Maryam. Apa pujian orang Nasara kepada Isa bin Maryam? Pujiannya melampaui batas. Karena Allah berikan kepada Nabiullah Isa mukjizat yang luar biasa. Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit yang sulit diobati, menyembuhkan penyakit buta. Ya, keistimewaannya luar biasa, mukjizat yang Allah berikan. Akhirnya melampaui batas. Nah, ini bukan uang ini. Berarti Isa ini ada unsur padanya sifat ketuhanan. Wal iyadu-billah. Sampai diangkat derajat Ibnullah, anak Allah. Wal iyadu-billah bi amma yaqulun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari busuknya mereka. Kata Nabi, jangan memujiku sebagaimana pujian orang Nasara bin Maryam kepada Ibnu Maryam. Aku ini hamba Allah. Sudah pernah kita terangkan, namanya hamba itu nggak memiliki sifat ketuhanan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW sakit. Manusia sakit. Beliau juga menikah. Beliau juga makan, minum. Beliau juga lapar. Kan pernah satu malam beliau keluar lapar. Ketemu dengan sahabat Abu Bakar dan Umar. Sama. Nabi tanya, apa yang menjadikan kalian berdua keluar di waktu malam seperti ini? Rasul, nggak ada yang mengeluarkan kami kecuali lapar. Kata Nabi, saya juga. Akhirnya ketiganya bertamu kepada sahabat Ansar. Sahabat Ansar, di situ terdapat pelajaran. Nabi itu juga manusia seperti kita, juga lapar kok. Juga lapar. Di situ ada pelajaran tambahan. Kalau seseorang lapar di rumah nggak ada makanan, itu termasuk ikhtiar itu metu. Embuh metu lah. Kalau nggak punya makanan, nggak punya uang keluar. Nanti kalau Allah kehendaki ada rezeki, ketemu koncone lewat. Nanti harus ngisis wae. Ayo golek anget-angetan. Ranggo duit, memang randuwe. Itu pelajarannya. Jadi kalau seorang lapar, itu di rumah nggak ada makanan, nggak ada apa, keluar.
Tapi syahidnya Nabi manusia itu juga lapar itu. Beliau juga meninggal. Makanya beliau katakan, ucapkan aku itu hamba Allah dan utusannya. Hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melampaui batas dalam memberikan pujian. Wa haddara rahimahullah ta'ala tabaraka wa ta'ala min hadil hasyatil lati kanat fiman qablana. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, semoga Allah merahmatinya, mengingatkan perangai ini. Yang perangai ini pada orang sebelum kita. Kemudian ahbaro nabiyuna annaha kanat sabab halakatihim. Nabi kita Muhammad SAW telah menghabarkan bahwasanya gulu kepada orang soleh itu sebab kehancuran. Sebab kehancuran. Kisah Nabi Nuh, kisah penyembahan kepada Lata, kan gulu kepada orang soleh. Lata itu orang soleh. Gulu kepada orang soleh. Itu sumber kebinasaan. Kemudian dibawakan satu ayat dari kitab Allah. Peringatan dari gulu. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wa la taqulu 'alallahi ilal haq. Ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas dalam urusan agama kalian. Jangan berucap atas Allah tanpa kebenaran. Khitabnya kepada ahlul kitab. Tapi mencakup semua. Makanya semua amalan yang dilakukan oleh ahlul kitab yang mendatangkan murka Allah, kalau kita melakukan, kita sama mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melampaui batas dalam agama kalian. Wa hadza amun yatanawwalu kulla suratin minas suwaril ghulu fid din. Ini umum, mencakup semua bentuk melampaui batas dalam urusan agama. Termasuk padanya ghulu berkaitan dengan ulama, berkaitan dengan hamba. Berkaitan dengan ulama, berkaitan dengan hamba yang soleh. Semua nggak boleh. Kita ingatkan kembali ucapan sahabat, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti saja, jangan bikin perkara baru, cukup. Al-iqtisadu fi sunnah najah. Kesederhanaan sesuai dengan syariat, itu yang selamat. Itu yang selamat. Jangan melampaui batas. Sekarang itu tindakannya melampaui batas. Kalau Nabi perintahkan kita ketemu apa? Salaman. Saya lihat yang mereka pamerkan itu kalau salaman ini. Jadi bukan gini-gini, tapi jadi gondumi itu terus gini. Ya. Itu apa itu coba? Nanti kalau ketemu orang, wah didilati gini. Ya. Sudah melampaui batas. Melampaui batas. Ngombe itu turan, nggo rebutan. Itu makanya dalil itu. Lah Rasul juga begitu. Rasul kok bisa seakan-akan kedudukan dia itu seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kedudukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kepada ulama, kepada hamba, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Ada yang sampai ketika pengen salaman itu, salamane lanang wedok meneh. Kiai ini lanang, muridnya wedok-wedok. Ya, salaman semua. Salaman semua. Ya, kalau santri ini mungkin nggak tertarik, tuwek. Tapi sing kiai ini itu, apakah hatinya selamat? Ya. Cah SMA. Saudara yang saya hormati, itu sebelum salaman aja dari sana itu dodok, melaku itu dodok, serius salaman. Nah, itu bukan fitnah loh, ada loh. Saudara yang saya hormati, melampaui batas. Wa hadzal amrul ladzi hadara minhu rabbuna fil Qur'anil Karim. Perkara ini Rabb kita sudah ingatkan di dalam Quran. Wa hadara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati sahihah. Nabi kita juga mengingatkan dalam sunnah yang sahih. Wujida fi ummati Muhammadin sallallahu man fa'alahu. Berarti nanti diketemukan pada umat Nabi Muhammad orang yang melakukan. Sebagaimana nanti ditetapkan di dalam hadis, la tattabi'unna sanana man qablakum sibron bi sibrin dira'an bi dira'in hatta lau salaku juhra dabbin la salaktumuhu. Sungguh-sungguh kalian akan ikuti
sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kalau mereka itu masuk lubang dob. Dob itu seperti biawak tapi kecil. Cuman dob ini nggak haram. Kalau biawak kan haram. Ya. Kalau mereka itu masuk lubang dob, sungguh kalian akan mengikuti. Sungguh kalian akan mengikuti. Lah perangai-perangai mereka Yahudi Nasara itu kadang tanpa sadar sudah diikuti plek. Kok bisa begitu? Lah nggak mau sinau kok. Padahal setiap sholat kita berlindung kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya Yahudi yang dimurkai, bukan jalannya Nasara yang sesat. Tapi karena nggak perhatian, jalan Yahudi Nasara itu kayak apa sih? Oh, gulu kepada orang soleh, gulu dalam urusan agama. Karena mereka nggak perhatian, nggak mau mempelajari, keceglong, mereka anggap biasa. Malah kalau diterangkan ini jalannya Yahudi Nasara, ngaji kok keras man itu. Wabe salah sing bener gurgonmu tok. Siapa sih ngomong kayak gitu? Kan yang ngomong kamu sendiri. Kalau orang yang berakal, kemarin saya sudah terangkan, kalau ada sesuatu itu direnungkan, diperhatikan, dipertimbangkan, bukan hanya wis anggere mengkritik berarti itu orang jelek. Lah orang kalau dikritik harusnya koreksi diri, bukan malah dimusuhi. Kalau orang hatinya busuk kan begitu, dikritik itu, wih memang wong karo aku ra seneng kok. Seudon ya. Padahal kalau orang dikritik itu harusnya koreksi diri. Bener apa enggak? Ya. Ini kata Nabi. Wujida man hasala minhul ghulu sawaun fil ulama au fil ibad wal auliya was solihin min ibadillah. Diketemukan orang-orang yang melampaui batas kepada ulama, hamba, para wali, orang soleh dari hamba Allah. Wa asbaha yu'taqadu fiha ulai wa yu'tauna minas sifati wal khasaisi ma la yakunu illa lillah. Akhirnya diyakini pada mereka ini, diberikan kepada mereka ini sifat-sifat, kekhususan-kekhususan yang tidak ada kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa man yutali'u kutubal mubtalin bil kuburiyah wad dolal yaraha tafihatan bihadzal ladzi hadara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, siapa yang mau memperhatikan kitab-kitab orang yang tertimpa dengan kuburiyah. Kuburiyun itu kalau di negeri kita ya wong sufi, wong syiah, itu saudara kembar itu. Saudara kembar. Makanya nggak usah heran. Ini katanya azwaja, ahlussunnah wal jamaah. Nih, tapi kok bela nih Syiah? Lah kuburiyun dengan Syiah itu sedulur. Iya. Orang-orang yang sesat, wis baca buku mereka. Kenapa kok Syekh mengatakan buku? Karena termasuk bukti yang kuat tentang kesesatan itu dalam kitab. Kan kalau dalam omongan, omongan yang nggak direkam, kamu dulu ngomong kayak gini. Enggak. Saya lupa. Saya tidak tahu. Kan jawabannya seperti itu. Kayak orang di pengadilan itu, apakah Anda lupa? Apakah Anda tidak tahu? Itu kalau ucapan. Wong pernah kok dulu itu ada rekaman. Itu dibawa ke pengadilan, ini suara Bapak, bukan itu suara kaset. Ya aku wis mudeng iki jenenge rekaman kaset. Nih saya ngomong itulah dapuranmu itu. Enggak ngaku itu. Tidak ngaku. Ini kitab. Kalau sekarang sudah, bukti itu sangat kuat di video. Itu sudah kuat sekali. Ini suaramu, bukan aku genano. Ya, itu wajahmu persis. Saudara yang saya hormati, siapa yang mau memperhatikan kitab mereka, nanti dia akan dapatkan penuh perkara-perkara yang Nabi SAW ingatkan. Kebak lah. Ya, kebak. Jangankan di kitab, ceramah-ceramah mereka itu seperti itu, Pak. Ceramah-ceramah mereka itu seperti itu. Kalau ngrungokne ceramah mereka itu, kalau nggak ngapusi, khurafat, kalau nggak khurafat, dongeng. Ya, Rasul itu cinta dengan Surabaya. Jadi setiap tahun itu berkunjung ke Surabaya.
Kenapa? Karena ada surah dan baya. Sak-sae ya. Tiap tahun berkunjung ke saudara yang saya hormati, wis. Isinya cuma seperti itu. Ya, ini supaya seseorang waspada, jangan hulu. Pembahasan terakhir, saudara yang saya hormati, ulama orang soleh. Kita tahu mereka punya kedudukan. Kita tahu mereka itu orang pilihan, tapi tetap manusia. Makanya sikap kita hormati karena mereka mulia. Tapi jangan melampaui batas dalam penghormatan karena toh tetap mereka manusia. Karena toh tetap mereka manusia. Nabi kita Muhammad SAW sendiri saja melampaui batas dalam pujian, dalam sanjungan, penghormatan, nggak mau. Kisahnya Mu'ad pulang dari Syam, sujud kepada Nabi. Kata Nabi, apa-apaan ini Mu'ad? Seperti inilah penghormatan orang Syam kepada tokohnya, jangan ikuti. Nggak mau itu. Beliau itu kalau datang disambut dengan berdiri, nggak mau kok. Kalau kita hadirin dimohon berdiri karena telah datang. Habis itu tala'al badru alaina. Ya. Itu malah disambut berdiri. Rasul nggak suka. Nggak suka. Banyak nanti. Beliau SAW itu yang manusia terbaik, itu pun tidak suka. Jadi sesuai dengan porsinya. Satu sisi kita hormati, tapi sisi yang lain ulama, ahli ibadah, toh mereka manusia, tidak memiliki sifat ketuhanan. Ini poin yang ke-13. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk poin yang ke-14. Allah Ta'ala alam. Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.